Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman, bertemu lagi dengan saya Nisa Amisani di program audiobook dan masih di buku yang kedua, 60 Sirah Sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas seorang sahabat yang hebat, yang luar biasa, seorang yang ahli, yang kuat fisiknya, ahli dalam berperang, yang menjadi salah satu tokoh idola saya juga. Jadi agak bersemangat hari ini bacanya. Hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-52, yaitu Salamah bin Aqwa, pahlawan pasukan infanteri. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak dan mudah-mudahan setelah menyimak bacaan hari ini, teman pecinta sejarah juga akan mengenal sahabat ini lebih baik dan sama juga dengan saya menjadi mengidolakan sahabat ini karena luar biasa hebatnya beliau. Kita simak bersama-sama kisahnya. Salamah bin Aqwa, pahlawan pasukan infanteri. Iyas, putranya, ingin mengumpulkan keutamaan ayahnya dalam satu kalimat singkat. Ayahku tidak pernah berbohong. Sesungguhnya memiliki satu sifat ini saja sudah cukup menjadikan orang tersebut berada di posisi tertinggi dalam jajaran orang-orang soleh. Salamah bin Aqwa telah memilikinya dan ia memang pantas memilikinya. Salamah termasuk ahli panah bangsa Arab yang sulit dicari tandingannya. Begitu juga dengan keberanian, kemuliaan, dan kebaikannya. Setelah masuk Islam, ia serahkan jiwa dan raganya secara total kepada Islam, sehingga Islam mengubahnya menjadi satu bentuk sempurna. Salamah bin Aqwa termasuk orang-orang yang ikut dalam Bai'at Ridwan. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berangkat dari Madinah untuk berziarah ke Ka'bah. Namun, dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa tujuan kunjungannya hanyalah untuk berziarah, bukan untuk berperang. Ketika kaum muslimin sedang menunggu kembalinya Utsman, tersiar berita bahwa ia telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah duduk di bawah sebuah pohon yang rindang menerima sumpah setia sehidup semati dari para sahabat, seorang demi seorang. Salamah menceritakan, "Aku bersumpah setia membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan di bawah pohon. Lalu aku beranjak dari tempat itu. Ketika orang-orang yang berbaiat tinggal sedikit, Rasulullah bersabda, 'Hai Salamah, mengapa kamu tidak berbaiat?' Aku menjawab, 'Sudah ya Rasul.' Rasul bersabda, 'Lagi.' Maka aku berbaiat lagi." Ia benar-benar telah melaksanakan janjinya dengan baik. Bahkan, ia telah melaksanakannya sebelum ia berbaiat. Ia telah setia dan bertekad mati demi Islam sejak mengatakan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ia berkata, "Aku berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali dan bersama Zaid bin Harisah sebanyak 9 kali." Salamah terkenal sebagai pahlawan pasukan infanteri. Ia juga jago memanah dan melempar tombak. Taktik perang yang dijalankannya serupa dengan perang gerilya yang kita jumpai di masa modern ini. Jika musuh datang menyerang, ia menghindar. Tetapi jika musuh bergerak mundur atau sedang beristirahat, ia melakukan penyerangan. Dengan siasat seperti ini, seorang diri, ia mampu menghalau tentara yang menyerang perbatasan kota Madinah di bawah pimpinan Uyainah bin Hisan al-Fizari dalam satu pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Ziqarad. Ia berangkat membuntuti mereka seorang diri, lalu memerangi dan menghalau mereka dari Madinah. Hingga akhirnya Nabi datang membawa bala bantuan yang cukup, yang terdiri dari para sahabat. Pada hari itulah Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, pasukan infanteri adalah Salamah bin Aqwa. Salamah tidak pernah merasa sedih dan menyesal, kecuali saat saudaranya yang bernama Amir bin Aqwa syahid di perang Khaybar. Di hadapan seluruh pasukan Islam, Amir mengucapkan kata-kata berikut, "Kalau bukan karenamu, kami tidak akan mendapat hidayah. Kalau bukan karenamu, kami tidak akan bersedekah.
Kalau bukan karenamu, kami tidak akan sholat. Maka, turunkan ketentraman kepada kami, kokohkan kami, jika kami menghadapi musuh. Di perang itu, Amir menebaskan pedangnya kepada salah seorang tentara musuh. Tetapi pedangnya meleset dan berbalik mengenai kepalanya, hingga tewas. Beberapa kaum muslimin berkomentar, kasihan Amir, ia tidak syahid. Di saat itulah, hanya sekali itu, Salamah merasa sangat menyesal. Seperti rekan-rekannya yang lain, ia juga menyangka bahwa saudaranya itu tidak akan mendapatkan pahala mati syahid karena telah membunuh diri sendiri tanpa sengaja. Namun, Rasul yang pengasih segera mendudukan permasalahannya di posisinya. Ketika Salamah datang bertanya, "Wahai Rasulullah, betulkah amal baik Amir jadi sia-sia?" Rasulullah menjawab, "Ia mati sebagai mujahid. Ia mendapat 2 pahala. Sekarang ia sedang berenang di sungai-sungai surga." Salamah sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi jika ada orang yang meminta dengan bersumpah atas nama Allah. Seandainya ada seseorang yang meminta hidupnya dengan bersumpah atas nama Allah, pasti ia akan memberikannya tanpa ragu-ragu. Sikapnya yang demikian ini ternyata sudah diketahui banyak orang. Jika ada yang ingin memperoleh sesuatu dari Salamah, orang itu berkata, "Atas nama Allah, aku meminta kepadamu ini dan itu." Salamah pernah berkata, "Jika bukan atas nama Allah, atas nama siapa lagi kita akan memberi?" Sewaktu Utsman mati terbunuh, Mujahid pemberani merasa bahwa pintu kekacauan di tubuh kaum muslimin sudah terbuka. Ia yang selama ini menghabiskan usianya bersama rekan-rekannya sesama muslim tidak mungkin memerangi rekan-rekannya sendiri. Benar, laki-laki yang keahlian berperangnya melawan orang-orang kafir telah mendapat pujian dari Rasulullah, tidak mungkin menggunakan keahliannya itu untuk memerangi sesama muslim. Ia lebih memilih menghindar. Ia bawa kebutuhannya lalu berangkat ke Rabzah. Sebelumnya, Abu Dzar juga telah hijrah ke tempat itu. Salamah menghabiskan sisa usianya di Rabzah. Hingga pada suatu hari di tahun 74 Hijriah, ia sangat merindukan Madinah. Maka ia berangkat menuju ke Madinah. Tepat di hari ketiga ia di Madinah, ajal menjemputnya. Begitulah, tanah yang suci itu telah memanggilnya untuk tinggal dalam dekapan bersama orang-orang sebelumnya. Orang-orang yang penuh berkah, penuh kebaikan dan kesolehan. Radhiyallahu anhu, Salamah bin Aqwa.